makanya itu kan udah di harusnya aku memang mati kekal, tapi karena Yesus sudah menebusku, jadi adalah kesempatan kedua. Artinya masih ada kasih, Tuhan masih kasih kesempatan gitu, gitu Kak. Berarti kamu belum mengikuti Yesus secara teladanmu. Banyak yang tidak kamu ikuti. Yesus bersunat, Yesus tidak Kalau gimana? yang disalibkan itu kan bukan sesuatu teladan yang harus kita ikuti, itu adalah penebusan dosa manusia. Jadi aku Enggak, saya tanya mana yang lebih mulia, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Jawab aja dengan jujur, dengan akalmu. ya Tuhan yang tidak mati. Tidak mati. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang lahir, yang keluar dari tempat perempuan, atau yang Tuhan tidak pernah keluar dari tempat perempuan? Kami cinta. Ya ampun. Kami bukan benci ketika kami menemukan seorang perempuan yang baik, tutur katanya lembut. Kalau jujur juga, saudara-saudaraku ya, banyak muslim, mamaku muslim, ya. Dan aku belajar. Terus memang dari awal aku banyak pertanyaan soal itu. Tapi setelah seiring aku belajar, alasan kenapa Yesus harus mati, harus susah-susah datang ke dunia untuk menebus manusia, di situ aku langsung seperti kayak ya terharu lah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagak Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Tante Mika, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yesus mengampuni dosa, dia meminta berdoa juga kepada Bapa. Aku berdoa bukan untuk kalian, tapi aku berdoa untuk dunia ini. Yang kedua, Yesus aja berdosa. Ketika ada perempuan yang lagi dirajam karena dia berbuat perzinahan, maka dibawa oleh kehadapan Yesus. Maka
orang ini meminta kepada Yesus hukuman apa yang diberikan kepada mereka perempuan itu, yang perempuan yang berzina ini. Tapi kata Yesus sambil menulis ke tanah, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, maka silakan hukum dia. Satu persatu orang pergi, satu persatu orang pergi, satu persatu orang pergi, tinggal Yesus. Dan ketika Yesus tinggal sendiri, aku pun tidak akan menghukummu. Berarti Yesus juga berdosa. Makanya Yesus pernah berdoa meminta ampunan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, karena dia merasa dirinya berdusta. Yang kedua, ketika Yohanes Pembaptis memanggil, menyerukan agar untuk orang bertobat, dan Yesus pun datang untuk dibaptis agar melakukan pertobatan, berarti Yesus juga berdosa dan meminta ampunan kepada Tuhan. Gitu loh, Dek. Ketika Yesus dibaptis ya, itu kan dia kasih teladan ketika orang mau menerima Tuhan ya harus dibaptis. Jadi ketika ya seperti teladan Ya, kepada kita. oke. Makanya Berarti ya Berarti kamu mengikuti suri teladan agar Yesus menirukan kalian untuk dibaptis. Ketika Yesus menirukan tidak makan B2, kenapa? Kamu nggak makan ya? Ya, ketika Yesus mati di kayu salib, kenapa kalian tidak meniru dengan mengikuti suri teladan kalian? mati harus mati di kayu salib begitu. Makanya itu kan udah harusnya aku memang mati kekal, tapi karena Yesus sudah menebusku, jadi adalah kesempatan kedua. Artinya masih ada kasih, Tuhan masih kasih kesempatan gitu Kak. Berarti kamu belum mengikuti Yesus secara teladanmu. Banyak yang tidak kamu ikuti. Yesus bersunat, Yesus tidak kalau yang disalibkan itu kan bukan sesuatu teladan yang harus kita ikuti, itu adalah penebusan. Ya, Oke, penebusan. Itu penebusan itu di tempat yang baik atau yang buruk? Tempat yang maksudnya tempat yang Ketika dia disalib itu di kayu salib itu tempat yang baik bagi dia atau bagi yang buruk ketika dia disalib, digantung di kayu salib itu bagi Yesus sendiri itu tempat baik atau tempat yang buruk? dia disalibkan itu tempat yang buruk. Tempat yang buruk. Kenapa kalian meletakkan di leher kalian tempat yang buruk itu, serta kalian buatkan seperti kalung dan kalian tempelkan di rumah-rumah kalian tempat yang buruk ini? Ya apa ya, aku sih nggak ada yang kayak gitu ya. Mungkin itu simbol kayak apa ya, aku nggak pernah pakai kalung. Di rumahmu ada salib? Di rumahku nggak ada salib. Di gerejamu? Di gerejaku ada sih gambar salib, kayak ukiran kayu gitu. Nah, ukiran kayu. Kamu nggak sadar kalau seandainya Yesus masuk gereja nampak dia salibnya kabur, dia trauma dia di sana nanti? Hah? Kalau seandainya dia turun ke dunia, dinampaknya ada salib tempat dia tergantung, kita aja trauma kita kalau nengok anjing yang menggigit kita, kabur kita. Nanti Yesus nampak salib, aduh mati aku, kabur katanya. Nah, itulah penghinaan kalian kepada Yesus. Nggak seperti itulah Kak. Bukan, itu bukan seperti itu. Karena ketika kita tempat yang terjadi kepada kita yang menyakitkan hati kita atau menyakitkan badan kita itu menimbulkan efek trauma. Pasti. Nah, orang Kristen tengok sudah baca ditaruhnya. Aku nggak tahu ya Kak. Masalah seperti itu. Nah, trauma. Oke. Sekarang aku bertanya samamu ya. Coba Ya. aku tes. Kamu ingin memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Gimana? Kamu ingin memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Aku ingin memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Mana yang lebih mulia, lahir di kandang domba atau di kandang binatang atau di bawah pohon kurma? Gimana?
mana yang lebih mulia, jujur aja ya Dek ya, mana yang lebih mulia tempatnya lahir Tuhan, di dalam kandang hewan atau di bawah pohon kurma? Lebih mulia bukan, mungkin lebih layak. Ya, lebih layak. Di bawah pohon kurma lebih layak. Di bawah pohon kurma. Ya. Mana yang lebih mulia, Tuhan mati atau tidak Tuhan mati? Tuhan tidak pernah mati sama sekali. Dia mati karena menembus dosa manusia, jadi aku Enggak, saya tanya mana yang lebih mulia, Tuhan yang pernah mati atau Tuhan yang tidak pernah mati sama sekali? Jawab aja dengan jujur, dengan akalmu. Ya, Tuhan yang tidak mati. Tidak mati. Mana yang lebih mulia? Tuhan yang lahir, yang keluar dari tempat perempuan, atau yang Tuhan tidak pernah keluar dari tempat perempuan? Dilahirkan itu. Aduh, pertanyaannya udah kemana-mana ya. Ya, apa? Yang tidak. Yang tidak. Ya, nah itulah kalian ya saudara-saudaraku ya. Kalian memuliakan Yesus dengan cara menghinakan. Yesus berusaha memuliakan dirinya, tapi kalian tidak sadar. Kalian melawan akal pikiran kalian sendiri. Kalian berbeda sebetulnya dengan konsep yang telah terjadi. Kalian gini gana ya. Aku kalau perempuan kayak Adelia nih enak dia orangnya. Aku nggak bisa ya, agak apa ya teman-teman ya, dia orangnya bagus ya Adelia. Jadi gini Adelia, aku cuma minta amamu belajarlah Dek, karena kamu anak manusia, kamu bukan anak domba. Kamu memiliki akal yang sehat, akalmu sendiri udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang tidak tepat untuk Tuhan. Makanya pelajarilah dulu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar. Karena gini Dek ya, Tuhan itu maha segala-galanya Adelia. Tuhan itu bisa, apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu bisa. Kenapa? Untuk diri yang diciptakan, dia yang menderita, dia yang merasakan sakit. Harusnya dia memberikan solusi, dia gimana cara ngomongnya? Aku kalau sama perempuan enggak susah aku ngomong. Jadi gini Adelia ya, kamu udah membuka akal sehatmu, akal pikiranmu sendiri udah menolak apa yang terjadi kepada Tuhan. Akal dan logikamu udah menolak dengan langsung apa yang telah terjadi dengan Tuhanmu sendiri. Ini akalmu sendiri. Nah, kalau seandainya kamu menghilangkan doktrin dan dogmamu, maka kamu akan memiliki kepintaran. Aku nggak tahu lagi, aku nggak enak loh ngomong sama dia. Terus dia cantik loh teman-teman ya, cantik, baik, pintar, tapi nggak di fallbacknya aku ya. Ya, Adelia, adekku ya, aku anggap adekku sekarang ya. Yang putus-putus. Gimana Bunda? Jelek ya. Bunda, sinyal Bunda merah. Aku suaranya yang jelek. Bunda sinyalnya Ya, merah Bunda. ya. Ya udah lanjut. Coba Iya. sekarang. Ya. Fokus kan teh, aku fokus, cuma Adelia yang nengok aku ya. Jadi gini Adelia ya, tante jangan gombal ya. Kamu orang yang pintar, buka akal pikiranmu ya. Tuhan tidak mungkin menghinakan dirinya, Tuhan tidak mungkin merepotkan dirinya. Alam semesta raya, bumi, langit, Pluto, Mars, Neptunus, semuanya Tuhan menciptakan. Kenapa? Bayangkan berapa besar alam raya, samudera raya ini, berapa luasnya. Kalau Tuhan datang ke bumi, itu diibaratkan ikan teri masuk laut.
Paham nggak? Ikan teri masuk laut. Ya. Nah, apa pantas Tuhan mengecilkan diri seperti ikan teri? Oke, oke. Ya. Oh, you're welcome. Ini, kalau dia bisa menciptakan manusia yang banyak, kenapa dia harus menanggung derita? Kalau gara-gara iblis dia akan masuk, kalau gara-gara iblis dia akan mati di kayu salib, kenapa nggak dimusnahkannya aja iblis? Kenapa harus dia yang berkorban nyawa? Kenapa dia harus di bumi ini tersiksa, enggak kaya-kaya pula? Kecuali dia miskin padahal anak Tuhan. Bisa dia, kenapa dia harus miskin, ikan goreng minta, pisau cukur minjam, kebun anggur dia di keledai orang diambilnya, lewat kebun orang diambilnya kebun. Dia Tuhan. Katanya bisa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Tetapi ketika dia butuh makanan, dia minta ikan goreng, anggur orang dipetiknya, nengok kiri kanan nggak ada, ambil. Ini pembuktian sama sifat Yesus ini dengan nabi-nabi terdahulu, diberikan mukjizat dengan terbatas, tidak memiliki kemahakuasaan yang sempurna. Sama nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa bisa membelah laut, Nabi masuk perut ikan, sama mukjizatnya dengan nabi-nabi terdahulu, tapi terbatas. Sebagai apa? Sebagai manusia, Tuhan memberikan mukjizat karena untuk menunjukkan dia utusan. Nabi Nuh, ya. Tuhan, kalau dialah Tuhan, walaupun ditinggalkannya kekuasaannya, dia jadi manusia, kehebatannya itu nggak akan hilang, kehebatannya itu nggak akan ditinggalkannya. Namanya Tuhan jadi manusia. Kenapa dia butuh waktu 3 hari bangkit dari penyalipan? Iya. Kenapa nggak langsung ketika dia disalib, kalau dia Tuhan dia terangkat? Yunus ya. Kenapa ketika waktu dia disalibkan nggak langsung aja dicabutnya kukunya itu, paku-pakunya itu, dan naik ke atas langit dan berkata, hai, aku adalah Tuhan, kalian salah salib. Dilepaskannya pakunya, terbang dia, langsung dia menampakkan dirinya sebagai Tuhan. Butuh proses 3 hari baru dikatakan oleh Paulus dia Tuhan. 3 hari kematian Yesus ini bisa membuat skenario film. Manusia bisa jadi Tuhan, Tuhan bisa jadi manusia. Di dalam Bible kalian, di perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus lebih mendominankan Bapa adalah Tuhan. Tetapi tibanya Paulus lebih dominan mengatakan Yesus Tuhan. Yesus pernah berkata, apa yang kusampaikan telah kusampaikan kepadamu, apa yang kuterima telah kusampaikan kepadamu semuanya. Datang Paulus, tambah lagi firman Tuhan 30 buku lagi. Maka menangislah Yesus, dek. Ayo dek, buka akal pikiranmu. Kami sayang sama kamu, dek. Kami cinta. Ya ampun. Kami bukan benci ketika kami menemukan seorang perempuan yang baik, tutur katanya lembut. Kalau jujur juga, saudara-saudaraku ya, banyak muslim, mamaku muslim, ya. Dan aku belajar. Terus memang dari awal aku banyak pertanyaan soal itu. Tapi setelah seiring aku belajar, alasan kenapa Yesus harus mati, harus susah-susah datang ke dunia untuk menebus manusia, di situ aku langsung seperti kayak ya terharu lah, seperti itu. Iya. Memang benar kakak bilang tadi. Oke. Aku mau jelasin dulu kak. Ya. Kasih kesempatan dong. Oke. Aku cuma mau jelasin tadi kakak tanya kenapa si Yesus itu harus rela datang ke bumi. Ini yang hanya aku belajar ya. Aku belajar dengan dosenku, aku tanya di dosen juga. Ternyata karena kan ketika manusia sudah berdosa harus ada
yang menebus. Itu gimana ya? Allah itu karena dia sangat mengasihi manusia, sama yang kak bilang tadi, kenapa nggak musnahkan saja manusianya? Itulah kasih Tuhan. Dia rela mati mengganti, menebus dosa. Dan harusnya kita manusia yang mati dalam mati kekal, mati binasa. Tapi karena kasihnya yang tidak, yang besar, yang luar biasa, dia yang menggantikan, gitu kan. Oke, kenapa di saat kaum Sodom dan Gomora dimusnahkan tidak ada perasaan kasihan Tuhan sama sekali, malah dimusnahkan kaum Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora. Oh iya, itu ketika, tapi itu apa loh? Aku lagi belajar ini Kak soal itu. Iya, nggak apa-apa dek. Apa? Tante Mika, Ya Bang Tengku. aku menarik nih pembahasan dia mengenai penebusan dosa ini. Oke, Ada yang lanjut. pengen aku tanyakan sama dia nih. Kan dia tadi Jangan kok, aku masih belum terlalu, maaf. enggak, aku bukan mau bertanya, mau membuka pikiran aja sebenarnya Oke. mengenai penebusan dosa. Nah, mengenai penebusan dosa itu kan ajaran itu hanya diajarkan oleh Paulus ya. Bahkan Yesus itu tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan itu dengan cara bertobat. Kan gitu. Nah, kakak ini percaya nggak tentang penyaliban terhadap Yesus itu? Iya, percaya. Percaya, oke, percaya ya. Berarti kalau kakak percaya, berarti siapa sih sebenarnya yang berkehendak atas kematian Yesus ini di kayu salib? Menurut kakak siapa ya? Atas kehendak siapa nih kematian Yesus di kayu? Yesus ini di salib ini atas kehendak siapa menurut kakak? Atas kehendak Allah sendiri. Nggak ada ke ayatnya. Tidak ada satu ayat pun Tuhan berkehendak membunuh Yesus, itu nggak ada. Itu hanya doktrin. Kalaulah Tuhan yang berkehendak atas kematian Yesus, maka bukan Yesus yang menjadi juru selamat, Kak. Justru Yudas yang menjadi juru selamat, karena Yudas menjalankan kehendak Bapa. Tetapi faktanya tidak ada satu ayat pun Bapa berkehendak membunuh Yesus. Ini kita lihat ya di dalam kita belajar sedikit, Kak ya. Di dalam astagfirullah. Di dalam Keluaran 23, kalau Bapak Kakak bisa baca, lalu Keluaran 23 ayat 7. Jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan benar, janganlah kau bunuh, kata Tuhan. Sebab aku tidak membenarkan orang fasik. Menurut Kakak, Yesus ini orang benar atau orang tidak benar? Dia orang benar. Boleh nggak dia dibunuh? Harusnya nggak boleh. Nah, berarti bukan Bapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Makanya Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu karena kau ingin melakukan keinginan Bapakmu. Artinya yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Makanya ketika Yudas dirasuki oleh iblis, Yudas berkhianat kepada sama orang Yahudi, kemudian menunjukkan tempat di mana persembunyian Yesus. Kalaulah penebusan dosa ini karya Tuhan dan penyaliban ini untuk menebus dosa manusia, seharusnya iblis menggagalkan itu, Kak. Bukan justru iblis membantu. Logikanya di mana? Ketika Adam jatuh Iblis memang menggagalkan, Kak. Dia mencoba menggagalkan. Loh, enggak. Iblis Ada. justru menjalankan, Kak. Coba Kakak baca itu. Ketika iblis merasuki Yudas sehingga Yudas berkhianat. Bener nggak? Ya. Nah, ketika Yudas berkhianat, kemudian Yudas bekerja sama dengan pendeta-pendeta Yahudi untuk menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Benar? Artinya iblis juga bekerja sama di situ. Nah, kalau ini karya Tuhan, seharusnya iblis menggagalkan, Kak, bukan justru membantu. Karena apa? Pada kisah Adam, iblis membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa tiba-tiba di perjanjian baru justru iblis membantu manusia agar terhapus dosanya? Ini nggak logika, nggak make sense. Kalau kita pikir secara rasional tuh nggak mungkin. Nah, makanya aku bilang tadi, tidak ada Tuhan itu berkehendak membunuh manusia
Tidak mungkin Tuhan berkehendak membunuh manusia yang tidak berdosa demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Lah malah ngopi dia. Coba kakak pikir. Aku dengar suaranya. Oke. Aku dengar dia Kan- bicara ya. Oke, coba kakak dengarkan saya ya. Bahkan di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 17 kata Tuhan, ini Tuhan yang ngomong nih. 6 perkara yang dibenci Tuhan, malah 7 yang menjadi kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Tuhan itu tidak mau membunuh orang yang tidak bersalah, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ini nggak mungkin. Buat apa Tuhan menciptakan surga dan neraka? Kalau orang-orang yang bersalah itu harus dihapuskan dosanya dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Itu yang pertama, Kak. Nah, kakak dengar nggak? Aku capek ngomong, dia nggak dengar dia. Ada dengar. Dengar ya. Ya. Nah, mengenai penebusan dosa atau dosa waris ya, di dalam kekristenan itu kan memahami bahwa dosa waris. Dosa waris itu ajaran itu hanya datang dari Paulus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia 24 ayat 7, kalimatnya gini. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, kata Tuhan. Yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku. Dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertaubat, kata Tuhan, kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, itu di dalam Perjanjian Lama. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan nih di dalam Matius 18 ayat 1 sampai ayat 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan dari murid-muridnya ini. Kemudian apa kata Yesus? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Ayat ketiganya, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa anak kecil menurut Yesus itu tidak berdosa, Kak. Jadi nggak ada yang namanya dosa-dosa waris itu, dosa waris Adam itu nggak ada itu. Itu hanya bukan doktrin, itu pengajaran dari Paulus itu sendiri. Makanya di pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus ini jauh berbeda. Oke, kita lanjut di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai ayat 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan, ini Tuhan ya. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, kata muridnya, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, kuduskanlah anakmu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makan kami yang secukupnya, katanya kan ya gitu. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 4-nya, dan ampunilah kami atas dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Artinya di sini Tuhan Yesus itu sendiri mengajarkan untuk bertobat. Dia mengajarkan bahwa anak kecil itu tidak berdosa. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, ataunya seperti anak kecil ini maksudnya anak ini tidak berdosa, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu pengajaran dari Yesus. Gitu, Kak. Coba kakak pelajari, coba kakak pikirlah. Tidak mungkin Tuhan itu sekeji itu membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Coba kakak pikir. Karena Tuhan itu sudah mempersiapkan surga dan neraka. Itulah balasan-balasan bagi manusia-manusia yang ketika di dunia, ketika diperintahkan sesuatu hukum pada mereka menjalankan perintah-perintah Tuhan, maka balasannya surga. Ketika mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, maka balasannya neraka. Tapi kalau ada konsep-konsep penebusan dosa ini, Tuhan tidak perlu menciptakan neraka, cukup menciptakan surga aja, karena dosa sudah ditebus semua. Gitu, Kak. Lanjut sama Tante Mika. Semoga itu membuat pikiran kakak untuk berpikir. Lanjutlah dulu Bang Tengku, lanjut, minta tolong kau lanjutlah Bang Tengku. Ya, oh ya. Apa namanya? Udah mau istirahat aku. Oh, udah jam istirahat mungkin ya. kalau kakak mau lanjut. Pesanku gini sama kakak ini. Kakak nggak usah dulu percaya sama kami, tidak usah dulu percaya kepada Islam, tidak perlu juga mempelajari tentang Islam, nggak usah. Kakak pelajarin dulu kitab kakak, tapi jauhkan dogma, doktrin, itu jauhkan dulu. Pelajari itu, baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, pelajari itu. Yang mana buka pikiran.
Apa sih sebenarnya Yesus ini, siapa dia ini? Apa tujuan Tuhan itu mengutus dia itu, apa tujuannya? Nah, setelah dia diutus, apa sih misinya di dunia? Kepada siapa sih dia diutus? Apa tujuan dia diutus? Apa misinya? Itu kakak pelajari dulu. Apakah benar dia datangnya untuk orang Kristen nih? Ya, Kan gitu. Ya, belajar dulu. Semudah-mudahan kakak dijamah Tuhan, dipilih Tuhan, menjadi pribadi yang baru. Mudah-mudahan Ya. hidayah itu datang. Adelia, Adel, besok bisa datang ke sini lagi agak sorean dengan Uniriva. Kita gini, Adelia, ya. Adelia kan lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Apa yang Adelia sampaikan, kami akan mendengarkan. Begitu juga kita sering mendengarkan. Nah, ketika kita nanti kalau Adelia ada waktu, besok jam berapa kira-kiranya Adelia bisa datang? Ya nggak, kalau memang ada kegiatan nggak usah, kapan-kapan pun bisa. Kenapa? Ini demi keselamatan diri kita, bukan untuk orang lain. Maka kita sendirilah yang mencari keselamatan itu. Ya, Mama Adelia sekarang masih Islam. gimana? Mamanya masih Islam. Oh, mama maksudnya mama itu dari Islam dia ke Kristen. Mama dari Islam, dia ke Kristen. Mamanya murtad ya. Ya, terus Nauzubillah min dzalik. saudara-saudara dari mama kan semua Muslim. Terus ajak-ajak aku, ajarin gitu. Aku gimana ya? Iya, belajar dulu. Kalau besok jangan lupa di fallback ya. Besok kalau kami live aku share ke Adelia. Kalau Adelia lupa, kalau bisa mampir, sanggup bisa mampir ya. Ya, aku kelas sampai malam, Kak. Maksudnya sampai jam 6 sore. Aku follow dulu lah si Adelia ini. Iya, Jangan lupa di fallback ya. buat teman-teman ya, di follow ya Adelianya yang 1.350.000 orang ini ya. Di follow Adelianya ya. Aduh, terima kasih. Ya, makasih Kak Adel. Oke. Ya, sehat-sehat selalu ya Adelia. Semoga kita bisa jumpa besok atau kapan-kapan ya. Gak usah dipaksain juga, nggak apa-apa. Namanya kita belajar ini diwajibkan sebagai manusia ya. Karena memang pelajaran itu pasti berguna bagi kita. Oke, Dekku. Oke. Mudah-mudahan hidayah itu datang dari Tuhannya Yesus. Amin. Oke lah. Ya, Adelia mau istirahat nggak apa-apa, turunlah nggak apa-apa. Oke. Ya, Terima kasih ya. ya sama-sama. Ya, Kak Adel, Sehat-sehat sama-sama. selalu, sehat-sehat Adelia dengan mama dan papanya di sana. Amin. Tuhan berkati. Tuhannya Yesus ya. Iya, mudah-mudahan itu. Aku nggak bisa, bang. Kalau misalnya lembut, apalagi perempuan, ya kan. Aku pun keibuanku tuh muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cari dulu hotel-hotel Ya, lain ya. kita cari yuk, kita bantai. Baru berani Siburian. sekarang ngomong ya. Iya. Udah nggak ada bisi aku, ada baru berani sekarang ngomong. Siburian, Ya, Islam Kristen kak. Kristen. Oke, Bang Tengku, silakan Bang Tengku. Nggak apa, aku menjawab aja nanti Tante Mika. Oke. Ada pertanyaan. Apa yang Ibu Siburian dengar tadi tentang diskusi kami dengan Adelia, dan apa yang Ibu mau bantah? Coba, atau mau ada yang Ibu bantah atau Ibu mau bertanya, silakan. Ya, tadi sama masukan untuk Adelia. Ya, sebelum pelajari dulu Kristen itu. Jangan terlalu dengar kata-kata iblis. Jangan terlalu dengar ajaran-ajaran sesat. Betul-betul harus. Halo? Ya Bu, betul Bu. Kecil jangan benar. suaranya. Iya, kecil Ya, kuat. suaranya. Kecil suaranya. Jangan teriak-teriak Bu, udah malam. Oh iya. Ya. Karena kedengaran kecil, makanya aku Iya. pikir suaraku kecil.
Ya, Dia coba rupanya udah terangkan besar lagi, ya. coba bilang lagi, Bu. Nah, maksudnya itu ya Adelia mungkin penjelasannya itu tadi udah masuk sedikit ya Bang Teuku ya Bang Teuku Iya. kan. Iya, iya. Jadi tadi kan Bang Teuku bilang apa nih Bunda Mika bilang kemana Tuhan Yesus 3 hari dia. Tuhan Yesus pergi 3 hari itu menyediakan tempat bagimu di sorga. Ibu salah, ibu nggak baca Bible. Yesus ke alam maut, Ada. makanya jangan nipu Ada ibu di sini. Dan menyediakan Ya, tempat bagi Tuhan Yesus sorga. menyediakan tempat itu setelah dia bangkit. Bukan dia Iya, mati di makanya salib kan- itu, dia ke dalam alam maut. Enggak, bentar Bunda Mika. Dia kan mati. Setelah mati kan dia kan hilang 3 hari. Ya 3 hari ini dia di mana? Bangkit. Ya dengar dulu. Ya nggak 3 hari ini dia di mana? Dia menyediakan tempat, makanya waktu dia bertemu sama muridnya, Ibu. muridnya bertanya, dengar dulu. Saya dengar mantan penjelasan- pendeta, Bu. Dengar dulu penjelasan Ibu, saya, ibu Bunda jangan Mika. berbohong di sini. Yesus Karena muridnya bertanya, Yesus, kemana kau selama ini 3 hari kau menghilang? Aku menyediakan tempat bagimu di surga. Oke, kutunjukkan ya. Ibu jangan bohong-bohong di sini, Bu. Ya, ini saya ada data. Kenapa bohong? Aku dari kecil udah nonton filmnya. Film ibu percaya ibu nonton tuh film di mana? Film dengan Bible itu dari Bible yang aku pun udah baca Bible. Jadi ada film Yesus gila ibu percaya nggak? Nggak ada film Ada ibu tengok di TikTok besok. Nggak ada, itu karangan Ada. Bunda Mika. Ya karangan film itu karangan semua. Nggak, sekarang gini aja, aku mau Ini bertanya. bentar ku tunjukkan Bertanya, datanya. Bunda. Sabar ibu ya. Oke. Sabar ibu. Mana ini ya? Ini bukan udah. Ini apa ini? Ini aku tunjuk. Aduh aku banyak kali data, aku mata pun udah buram ini. Bisa Pelan aja ini. Bunda Mika. Oke Bu. Atau lanjut dulu sama Bang ini ya, Bang. Bangkit Bu. Ini 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Itu kalau kita baca kan nih 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh, dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, dia ke alam maut ini. Nih, ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, dia berjumpa dengan Bapa. Tapi di Yohanes 20:17 apa katanya? Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaramu. Aku belum pergi ke Bapa. Mana yang benar, Bu? Iya, tapi ini ceritanya lain ini. Oh, lain. Iya, Ya. dengar dulu Bunda Mika. Itu dicampur secuil, disambungkan. Ya nggak nyambung Bunda Mika. Ya, ini membuktikan. Gini loh, Bu Ini ya. kan secuil yang itu. Dan tuh dicari yang secuil lagi tentang itu. Ya nggak nyambung. Itu kalau membaca Alkitab tuh dari nomor 1 sampai 33 baru tuh kita tahu ceritanya, itu cerita. Jangan yang di sana comot, disatukan. Di sini nggak bisa Ibu Bunda. baca pun satu robot kopu nggak akan berubah satu ayat itu isinya. Iya, tapi jangan dicomot-comot gitu Bunda Mika. Iya, aku Dia udah kan baca, mencomot-comot. aku ngambil Pertama dia poinnya di ceritanya sana. dia udah apa tadi tuh. Udah tuh dicomot-comot lagi kalau dia ini. Tengok buka lagi tadi tuh. Nggak itu ceritanya kalau nggak salah aku di Alkitab. Nggak itu dari setelah itu, nggak itu ayatnya. Oh, ibu, Bu, itu bukan pernyataannya setelah dia bangkit, Bu. Aku belum pergi ke Bapa. Makanya jangan dicomot-comot ceritanya Iya, Bunda. memangnya cuma 3 hari loh, 3 hari. Ketika dia disalibkan, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. 3 hari dia bangkit, dia berkata seperti itu. Iya, Kan keluar waktu dari kubur, dipegang tangannya. Jangan kepegang aku belum pergi kepada Bapa.
Makanya Mana Ibu? iya, makanya Bunda jangan diambil yang ayat ini, jangan diambil ayat ini, diambil ayat ini, disatukan di dalam ini. Itu juga perikopnya Bu, cuma Makanya aku bilang itu sesat. Boleh nggak saya bertanya Iya, sedikit? jangan dengar kata sesat, jangan dengar ajaran Boleh sesat. nggak saya bertanya sedikit, Bu? Boleh Ya, nggak saya bertanya sedikit? boleh Pak San. Berarti tadi Ibu katakan, izin dulu ya Tante ya, sedikit sebentar Iya. ya. Oke, tadi Ibu bilang bahwasanya dia itu setelah mati 3 hari itu untuk menyediakan tempat di sorga bagi orang-orang, bagi Yang orang-orang. percaya Yesus, yang percaya sama Yesus. Oke, berarti sebelum itu nggak ada tempat kah di sorga atau belum ada sorga? Makanya dia yang membawa orang percaya tuh, inilah tempat untuk orang yang Yesus percaya, yang percaya sama Yesus. Karena berarti- Yesus udah duluan ke sorga, udah tahu dia sorga, makanya aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Berarti nggak ada tempat dong bagi Kami orang- percaya Yesus, kami yakin kami ada hidup kekal. Berarti sebelum orang-orang sebelum Yesus itu nggak ada di tempat di sorga ya, orang-orang yang beriman sebelum Yesus itu ya, seperti Nuh, Abraham, habis itu Salomon, itu bukan di sorga kan? Ada tempatnya di sorga, tapi Terus kan kenapa tidak disediakan tahu. tempat Tunggu dulu, Bang. Tapi kan orang tuh tidak tahu ajaran Yesus, tidak tahu ajaran Allah ini gimana. Ibu Tapi kalau baca Yesus itu. turun, Ibu baca itu ya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tidak ada punya hak dia memberikan. Ada ayat-ayat yang menyatakan seperti ini, dia tidak punya tidak hak berhak memberikan. Dengar dulu, aku akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Bapa yang menyediakan, bukan Yesus. Iya, memang Bapak yang menyediakan, betul. Nah, terus kenapa kok Yesus menyediakan lagi? Gak ada Yesus hak dia itu memberikan tempat di sarana. surga. Yesus itu sarana mau ke surga kami. Kalau percaya Yesus itu Ya sarana, bukan dia pemilik surga. Semua nabi rasul itu sarana ke surga, Bu. Belum tentu, Bunda. Kok belum tentu, namanya nabi membawa pengajaran baik, namanya nabi membawa Iya, kebenarannya, betul. sarana. Nah, itulah mau kutanya Bunda. Menurut Bunda, surga Bunda tuh gimana? Karena kan ada kuda dengar nih dari Ustadz ini, dari Ustadz ini, bidadari. Oke, Apa pertanyaan asek bagus. atau apa gimana? Aku kan Oke. hanya mendengar. Ya. Oke. Coba, itu yang mau kutanya Oke. Bunda. Nih. Oke, ya. Di dalam surga Islam, pertama, ya, di dalam surga Islam itu bukan itu aja yang ada, Bu. Kenikmatan-kenikmatan yang lain banyak. Kenikmatan kita bersama saudara ada, kenikmatan kita bersama anak ada. Nggak mungkin kami itu aja kerja kami di sana. Ya, Ya. kalau diberikan, oke, apalagi? Berarti kenikmatan itu juga ada, kenikmatan saudara ada. Oke. Berarti saudara dinikmati gitu. Gimana maksudnya Bunda? ini? Kenikmatan berkumpul dengan saudara, kenikmatan yang berkumpul dengan orang tua yang telah lama tidak jumpa ketika mati, kenikmatan berkumpul dengan orang tua kita, kenikmatan berkumpul dengan ayah kita, kenikmatan berkumpul dengan istri kita yang di dunia ini, kenikmatan. Nggak mungkin kami kayak gitu, jadi kami main terus kayak gitu pikiran ibu di surga. Loh, tapi kan aku kan bertanya Bunda karena itulah, kan Bu. Ustaz Ya. sama Bu. enggak ada loh Bunda, mau ku buka apanya? Iya, itu ada. Aku pun bisa mendengar. Kalau ibu mau mengambil dari Ustadz, aku juga bisa mengambil dari Romo. Pernyataan Yesus berzina 3 kali. Ibu percaya tidak? Enggak ada dia berzina. Iya, kalau ibu mengambil perkataan dari Ustadz, bukan dari kitab suci loh. Kalau ibu mengambil kepada individu orang, aku juga ngambil dari individu Kristen. Enggak ada itu. Tapi kalau Tapi ini orang kata yang Mika, siri, orang yang jahat, orang yang mau tapi menjatuhkan. kalau pesta steak di surga Kristen ada loh. Ada. Ada. Bahkan, Bu. Ah, coba Bu, kakak ibu Benar baca ya, nih. benar Ini benar nih. ya. Ya. Jangan dicuil-cuil apa itu ayat tuh, jangan Enggak. Enggak cuil-cuil. Benar enggak cuil-cuil ini. Coba ibu baca di dalam Wahyu 19 ayat 7. Bentar ya. Marilah kita bersuka cita, ini pesta ya, dan bersorak-sorai, berarti kan pesta ya, dan memuliakan dia karena perkawinan ini seks bukan, Bu? Belum tentu. Loh, jadi orang kawin itu nggak ngesek dia? Harus kawin dan harus supaya seks. Hah?
Ya pastilah. Kalau kawin itu seks lah, Bu. Namanya orang kawin. Kawin itu bukan Baca bukan dulu nikah ya. itu. Coba. Nih, saya baca lagi. Aku dulu tuh. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Berarti pesta ya. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Anak domba di sini siapa? Oh, lain itu. Aku ngerti maksudnya itu. Lah kan pesta seks ini berarti pesta Bukan. seks. Perkawinan ini seks. Bukan. Emang ada orang kawin nggak ngesek, Bu? Makanya itu tuh Tampil kita sendiri dia. nggak usah kita. Wahyu berapa tadi? Wahyu berapa? Wahyu 19 ayat 7. Coba definisi perkawinan apa? Bentar ya. Ingat ya, perkawinan itu hubungan seksual. Kalau misalkan pengikatan antara satu dengan kedua pihak itu pernikahan, bukan perkawinan. Ingat ya. Iya, Perkawinan makanya itu- kalau perkawinan itu kan kikuk-kikuk itu, seks itu kalau perkawinan. Wahyu Kalau misalkan 19 pernikahan baru apa? nanti ikatan antara siapa? Wahyu 19 ayat. Ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Bacakan dulu apa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, marilah kita berpesta. Coba dari ayat 1 baca. Dia menceritakan apa itu? Jangan hanya ayat. Perkawinan Yesus di surga, Bu. Nih aku bacakan ya. Nyanyian itu nyanyian atas jatuhnya Babel. Kok Nyanyian. nyanyian atas? Makanya ditengok perikopnya. Aku baca, Bu ya. Iya, Kemudian tengok ya. pada itu Wahyu, aku mendengar Wahyu seperti 19. suara nyaring. Iya, aku bacakan nih, Bu. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di neraka, salah, di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, haleluya. Haleluya. Asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka terdengarlah suara-suara dari tahta itu, pujilah anak kita, hai kamu semua, kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Nah, masuk ke perikop keduanya. Apa perikop keduanya, Bu? Perjamuan kawin anak domba. Siapa anak domba? Iya, karena gini, Bang. Nah, Yesus ya. Dulu, Bang. Lalu aku mendengar Dia kan- seperti suara himpun. Ibu ini ngeles, ibu ini membantah Bible sendiri. Iya, Ibu kan kita saya baca dari ayat pertama. Ini saya bacakan loh, Bu. Bacalah. Nah, perikopnya nih, perjamuan kawin Yesus, anak domba ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-geruh yang hebat, katanya, haleluya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, atau marilah kita berpesta dan memuliakan dia, karena hari perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mana Ayo. pengantinnya setelah sedia tuh nggak ada perkawinan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai Ya. dan memuliakan dia, karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, Ada yang di, Bu? ya gini loh. Gini loh. Ngeles lagi. Perumpamaan. Kalau aku Lanjut, Tante menjelaskan Rika. dibilang ngeles. Kalau aku menjelaskan dibilang ngeles. Ya udah, Abang jelaskan lah. Menurut Abang apa? Ya Loh, kawin. ini nggak perlu dijelaskan, Bu. Langsung dibaca aja ini. Perkawinan pesta seks. Dengar dulu. Ini kan nyanyian atasnya jatuhnya Babel. Berarti Itu Ya, dengar itu dulu. itu perikop pertama, Bu. Perikop Nah. keduanya Ibu baca. Dengar dulu. Ini masih ayat 19 loh. Masih ayat 19, tapi kan itu bersambung. Memang Iya, langsung perikopnya apa? Perikopnya apa? dengar dulu, Bang. Aduh, payah kali bicara ya. Ini kan masih ayat 19, ya. Masih Abang tengok kan masih ayat 19.
perikop besarnya itu bahwa itu adalah nyanyian untuk menjatuhkan Babel. Dari ayat 1 sampai ayat 7 masih nyambung, Bang. Masih nyambung. Dia tuh bersenang, bersukaria. Tuhan Yesus tuh senang bahwa jatuhnya Babel itu karena apa? Di situ banyak itulah pelacuran-pelacuran yang apa. Senang. Betul. Nah, jadi Betul. abang nggak mau mendengarkan. Aku menjelaskan, abang sesuai pikiran abang aja yang abang apakan. Gini Bu ya, ini bentar ya. Saya tidak sesuai dengan pikiran saya. Saya apa yang ada tertulis itu yang bacakan. Ibu kan baca nih kan, perikop ini kan, nyanyian atas jatuhnya Babel. Aku baca dari tadi ini dari pertama nih. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di mana nih Bu? Di surga. Di mana ini? Di sorga. Baik, bagus. Karena jatuhnya Nah, Babel itu. kita lanjut di perikop keduanya. Apa perikop keduanya nih Bu? Ya itu ayatnya masih nyambung, Bang. Iya memang nyambung, makanya aku bilang ini karena ini di sorga, maka perkawinan ini terjadi di surga Bu. Nggak mungkin Yesus kawin di dunia. Ya itu. Kalau menurutmu begitu, ya sekarang gini, Bang. Kalau menurutmu itu, Saya. nah, sekarang kan abang kalau dijelasin nggak mau nggak Ya, coba terima. apa yang bisa Ibu jelaskan dari ayat 7 ini, apa yang bisa Ibu jelaskan? Marilah kita Nggak bersorak. bisa hanya ayat 7 dijelaskan dari. Coba ayat Ibu baca pertama. dari ayat 1 kemudian Ibu jelaskan ke kami di sini, coba. Apa yang bisa Ibu jelaskan dari ayat Itu itu? kan nyanyian atas jatuhnya Babel. Di Babel itu banyak dosa, banyak apa. Jadi ya istilahnya jatuhnya Babel itu, jatuhnya dosa itu kan terangkat nama Tuhan, terangkat nama Yesus. Itulah dibilangnya itu bahwa Terus yang perkawinan ini perkawinan anak Babel. apa Bang? Gimana Bang? Menurut abang gimana? Yang perkawinan anak domba ini siapa? Yang perkawinan anak domba ini siapa? Apa itu maksudnya? Marilah kita berpesta karena perkawinan anak domba. Itu maksudnya apa itu? Marilah kita Ya, ayat 7:19 itu. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. udah tua aku itu. Hah? Makanya kalau dituduh bahwa di dalam Islam itu ada pesta seks, tidak ada dalilnya. Tapi kalau dalil ada pesta seks di surganya Kristen, ini dalilnya. Nggak ada. Loh, Itu bersorak-sorai dan Bang. bersukacita dan bersorak-sorai itu namanya pesta, Bu. Perkawinan itu namanya seks, berarti pesta seks. Dengar ya Bang. Kalau di Lanjut Tante Mika. di Kristen itu Bang, tubuh ini tinggal. Yang naik itu roh yang pesta roh. Nggak ada bawa daging. Dibawanya tubuh kemanusiaannya, Bu. Tubuh kemanusiaan Yesus itu dibawanya ke surga. Oh, lebih pintar Bunda Mika ya. Ya, baru tahu aku Bunda. Kalau itu nantilah belajar dulu aku Bunda. Karena Mau Bunda, kutunjukkan ayatnya? Bunda pula yang tahu kan. Ah, berarti Aku nantilah. pendeta, Bos. Aku cari Bunda. Coba cari di sana. Ya, jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Markus 14 nomor 62. Anak manusia. Oke, nanti PR itulah Bunda. Cuman aku bertanya lagi, kalau memang ada pesta seks di surga, menurut Bunda, pesta seks yang menurut Bunda, aku tengok ustadz-ustadz tuh, apakah mereka beranak di surga? Itu mau Ibu, Hah? oke, aku Ya. jelasin ya. Ibu Ya. mengambil perkataan dari ustadz, ya. Kami tidak tahu ustadz itu dapat dari mana. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan pesta seks. Begitu juga ketika ada Romo dari Katolik mengatakan Yesus berzina 3 kali, Ibu percaya tidak? Nggak ada Kita Romo ambil pernah individu ini. Nggak pernah Romo. Coba buktikan ada Romo mengatakan itu. Coba dulu. Kalau Romo-Romo palsu nggak tahu ya. Romo Patri Aliargro, Romo terkenal, Romo terbesar di Papua. Pernah dia ke surga rupanya. Tante, Pernah dia ke surga. Bukan Nanti. itu yang kupermasalahkan. Bentar asranya.
itu ya, bentar. Yang permasalahkan, ibu mengutip perkataan orang yang tidak ada dalam Al-Quran. Sementara Romo juga mengutip seperti itu. Kenapa ketika orang ustadz kami mengatakan ibu percaya, dari pihak kalian Kristen yang mengatakan kalian tidak percaya? Loh, berarti Ustadz itu salah. Oh, berarti Maksudnya Romo itu Bunda salah? Romo yang mana, Bunda? Mau kutunjukkan videonya? Tar. Ya, tunjukkan. Kok itu Romo palsu itu? Itu Berarti dibikinnya Mau lihat sendiri. nggak, Bu? Enggak, Ini berarti Rita Wahyu, kalau- Bu. kalau enggak, ini aku pakai ayat aja ya. Jadi kalau dijanjikan 100 istri di surga itu, terus istrinya mau diapain, Bu? Dilihat aja. Bluetooth connected. Laki-laki disiapkan bidadari. Ternyata di sana ada pangeran. Iya, oke. Nih, ibu matikan. Saya tunjukkan gantian. Aku udah tahu. Juga dapat insya Allah nanti. Aku udah tahu, Bu. Allah menghadirkan di Bu. surga. Saking nikmatnya Oke, surga. ibu. Allah dijanjikan. Ibu bisa diskusi baik-baik enggak? Saya udah tahu itu. Buka mute-nya, Bu Siburian. Ini aku tunjukkan datanya. Ibu Siburian, buka mute-nya. Bunda. Kalian Ibu mau diskusi, Bu. Bang Mbak, ini nih kutunjukkan datanya. Makanya kalian itu, aduh, kutunjukkan banyak video ini perkataan pendeta kalian ini. Desilusão na sua nada sada solidão. Coba antas saja ajaran Luther yang salah. Kalau bisa, pasti pelongo-pelongo. Salah. Luther mengajarkan kepada kalian bahwa Yesus berzina 3 kali. Yang pertama dengan wanita yang kedapatan berzina, yang kedua dengan wanita di pinggir sumur, dan yang ketiga dengan Maria Magdalena. Catat itu. Surasa. Dah, nih kubuktikan lagi nih, ya. Ini kubuktikan. Kalau kalian mau membawa individu, oke. Ini data selanjutnya. Ini dari Ibu Rita Wahyu, pelajar bahasa Ibrani di Indonesia dan belajar ke Israel sana. Kalau kita mau ngambil pandangan-pandangan orang, kalau mau diskusi itu kitab suci, ya. Nih, ya. Sejarah Yesus. Mana dia nih? Ini ya. Mana dia? Martin Luther menegaskan iman Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam tabletat Luther 18 yang otentik, tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu dipermalukan oleh Arnold, ya. Weimer menyetil satu nukilan dari tabletat di mana Luther menyatakan bahwa Yesus tiga kali berdenet 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan perempuan Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dari hasil perzinaannya. Kalau ini tidak benar, maka Ibu Rita Wahyu pasti membantah. Tetapi bantahan dari Ibu Rita Wahyu satu aja, tidak tertulis itu di dalam Bible. Tidak ada tertulis itu di dalam Bible. Martin Luther adalah pendiri Protestan. Martin Luther pendiri Protestan. Martin Luther pertama kali yang membuat Protestan itu. Gara-gara indulgensi dia protes, maka berdirilah namanya Protestan. Kalian kok gak belajar kalian kekristenan? Belajar kekristenan. Masa Martin Luther aja nggak tahu? Makanya jangan tahu Bible aja, jangan tahu udah ada. Kalau kalian mau merujuk kepada, oke, gini aku bilang ya teman-teman ya,
Di surganya Islam, ini biar merujuk kepada buat teman-teman yang di bawah. Di surganya Islam, apa yang kita inginkan dapat. Ya, jadi bukan itu aja dalam pikiran umat Islam. Bukan ngesek aja. Ketika kita di surga, ada ada dengan istri, ada dengan anak kita, ada kenikmatan lain, ada sungai mengalir susu, ada pohon buah yang berbuah. Ya kita nikmati itu di surga. Apa yang tidak pernah kita dapat di dunia, kita bisa minta di surga. Inilah bentuk adilnya Tuhan di Islam. Ketika manusia di dunia ini miskin, gak pernah punya Ferrari, gak pernah makan pizza, gak pernah makan KFC. Di surga bisa diminta apa yang tidak pernah terjadi sama kita. Contoh yang berlaku adilnya Tuhan di Islam. Ketika ada suami istri tidak memiliki anak di dunia, dia bertahan dengan pasangannya sampai sakaratul maut. Dan orang berdua ini masuk surga. Di surga bertemu orang berdua ini. Berkatalah dia, ya Allah, aku di dunia tidak engkau berikan aku anak, ya Allah. Berikan aku anak, ya Allah. Kalau Allah menginginkan, maka bayi langsung ada. Bayi langsung ada. Tetapi perempuan ini meminta, ya Allah, buatlah aku seperti apa yang dirasakan oleh manusia, perempuan-perempuan yang melahirkan di dunia, ya Allah. Aku ingin hamil, ya Allah. Diberikan oleh Allah. Ya Allah, aku tidak pernah memomong anak kecil, ya Allah. Aku tidak pernah menyusui anak kecil, ya Allah. Aku tidak pernah melihat anak kecil menarik pijak-pijak di lahirku, ya Allah. Aku ingin anak, ya Allah. Dan buatlah aku hamil, ya Allah, dengan aku ada suamiku. Aku ingin hamil, ingin merasakan mengandung. Diberikan oleh Allah. Itu keadilan oleh Allah. Gak punya anak aku, ya Allah. Diberikan oleh Allah. Aku ingin merasakan mengandung, ya Allah. Maka hamil perempuan itu. Aku ingin merasakan sakit melahirkan, ya Allah, seperti perempuan di dunia dulu. Karena aku penasaran kenapa perempuan semuanya itu bangga dengan melahir secara normal. Apa sih yang dirasakan, ya Allah? Dikabulkan. Padahal kita tidak ada rasa sakit lagi. Tapi kalau ingin kita minta sakit, dikasih. Ingin merasakan sakit, dikasih. Apapun permintaan kita di surga dikabulkan oleh Allah. Begitu juga ketika umat Islam, ketika dia laki-laki meninggal sebelum pernah nikah, belum pernah merasakan daging koyak, apa salahnya dia mendapat pasangan di surga, bisa berhubungan badan? Apa hal yang hina dari seks itu? Apa yang hina dari sana? Kalau itu kalian katakan hina, maka kalian tidak akan ada lahir di dunia ini. Gak mungkin orang melakukan kehinaan itu. Pikir Tante, ada tamu, Tante. Nah, iya bang. Ada tamu. Berarti canai. Halo. Ya. Berarti canai Islam Kristen. Islam. Oh, Islam. Dari Malaysia. Saya sampaikan bang. Dari Malaysia. Lanjut. Oh iya. Tadi saya request masa dengan yang perempuan tadi, siapa nama tu yang muda tu? Oh, Maria Magdalena. Oh iya, pesunda. Ada, sebab saya ada terdengar daripada Yusuf PE itu menyatakan daripada kitabnya Oten, nyatakan perempuan yang saya tak tahu dia punya kitab yang mana Bible yang mana, menyatakan perempuan remaja perlu meniduri bapaknya supaya Itu ada. Oh, ada itu. itu betul. Ada ya di Betul, mana betul, ya, itu saya ada. lupa dia punya. Itu ada. Oh, ada tuh. Marilah kita beri ayah kita minum anggur agar kita bisa menambung keturunan Ya. daripada dia. Bergantilah karena kamu masuk dulu panjat ayahku katanya. Itu lebih parah lagi tuh bang. Ya, Ya, bang, itulah. makasih banyak bang ya. Ada mau disampaikan lagi bang biar kita naikkan Oten yang lain ya bang ya. Kita ada itu Oke. sajalah. Cuma Iya. itu di mana Tante ayat nikah? mana ya? Ya, Bang. Di apa nombor berapa? Perikop berapa? Itu Yeskiel. di 23 Yeskiel itu. kalau nggak salah. Yeskiel 23.
Yesus kedua tiga. Oke. Iya, aku kalau ayat-ayat yang kayak gitu hafal di kepala aku bang. Saya izin keturunan ya bang ya. Bukan itulah suruh tanya pada yang perempuan tadi tuh. Ya, biar ku jelaskan dulu ini udah di DM nanti lanjutkan masalah surga katanya biar kita bongkar isi surga mereka. Ya, gitu. Aku sedikit tante mau Lanjut, nanya sama Bang. tante ini. Tadi kan Martin Luther itu kan nuduh Yesus ini berzina dengan perempuan pezina Iya. yang itu kan 3 orang nih. Iya, Nah, aku timbul pertanyaan nih. Di dalam Yohanes 8 ayat kita baca dari ayat berapa ya? Dari ayat 4 lah. Aku bacakan ya. silahkan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini itu?" Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkukkan lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Pertanyaanku, kenapa Yesus tidak menghukum perempuan itu? Karena dia berdosa. Salah tante. Kamu harus belajar. Nih ku ajarin. Bang? Di ayat 5-nya kan dikatakan begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Kan itu? Nah, Ya, di dalam hukum Taurat, syarat orang berzina harus ada laki-laki dan perempuan. nah, kalau perempuan aja nggak mungkin berzina. Sama siapa dia mau berzina? Di dalam hukum Taurat, di dalam Imamat 20 ayat 10 harus ada laki-laki dan perempuan. Di Ulangan 22 ayat 22 juga harus ada laki-laki dan perempuan. Betul. Nah, ketika si perempuan pezina ini dibawa, tidak ada laki-lakinya. Kenapa? Kenapa dia dimaafkan oleh Yesus? Karena laki-lakinya adalah jawab tante. Kenapa Yesus tidak merajam perempuan itu? Karena laki-lakinya adalah Yesus. Oke, lanjut Ya. tante. Ya, itulah ya. Nanti kita masuk ke membahas tentang itu ya teman-teman ya. Kita bongkar nanti isi bibelnya satu persatu. Nanti Yuk, Bang Asran. kirim WA ke Asran ya. Soalnya nanti Asran kirimin ini apa namanya langsung table talknya langsung nanti ke apa? Ke Buku nanti ya? ini sama Asran ada table talknya langsung. Buku. Oh ya, oke. Kalau tadi Tante cuman baca di apa? Ini langsung Iya. table talknya ada di Asran ini. Iya, oke insyaallah. Karena Ya. Martin Luther. Oke. Itu Arfan memang tidak ada yang membantah. Itu membenarkan semuanya. Cuma pernyataan orang Kristen cuma mengambil ke Bibel mereka. Tidak ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis itu tidak bisa diimani. Sementara tentang lahirnya Yesus 25 Desember, menyembah pergi juga ke gereja. Banyak yang tidak tertulis di dalam Bibel mereka imani. Inilah orang di dalam kekristenan. Ya. Nah, yang kedua, itulah kemuliaan di dalam surga Islam. Ketika kita umat Islam, ada laki-laki yang mati muda, dia tidak mati penasaran di surga, dia bisa mencoba lagi. Ya, malah lebih mau sampai kapan pun dia bisa, karena di dalam surga itu nggak ada halal haramnya lagi. Karena dosa tidak ada. Tak mungkin dong ada halal haram lagi, nggak ada dosa, kalau ada halal dan haram berarti ada dosa. Habis berarti kalau kita dari surga masuk neraka lagi? Enggak. Ya, karena kita sudah ada di dalam surga, maka segala sesuatu di dalam surga itu halal. Pasti halal semuanya. Karena Allah mengizinkan kita di surga. Dan Allah mengatakan apapun yang kau minta di surga akan kukabulkan. Apapun, nggak ada lagi kecuali ini, kecuali itu, kecuali ini, nggak ada. Allah bilang kayak gitu. Nah, contohnya aku dengan Bang Tengku, aku pengen mukul Bang Tengku lah sekali. Gimana sih di dunia aku nggak berani, nanti aku ditangkap. Bang, diizinin sama Bang Tengku, tapi dihilangkan rasa sakitnya kan enak. Aku nggak puas, nggak pernah aku ninju orang di dunia. Bang Tengku sekali ya, enak. Tapi rasa sakitnya, ya Allah hilangkan rasa sakit Bang Tengku. Apa yang mustahil bagi Allah? Jadi apa yang tidak pernah kita dapati. Ini udah miskin di dunia, makan pakai Indomie, rentenir bayarnya tiap hari, nunggak 5 hari dia datang ke rumah.
Nyampe di surga beribadah lagi sama Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Itu aja. Apa kenikmatan kalian? Berarti Tuhan kalian surganya nggak adil. Ketika dia miskin di dunia, dia nggak bisa merasakan kenikmatan kaya. Ketika dia tidak punya anak di dunia, dia tidak bisa merasakan mempunyai anak. Ketika dia tidak punya keturunan di dunia, dia tidak punya keturunan di surga. Lucu kalian ya, makanya nanti ada kawin juga di surga. Berarti nggak adil bagi kalian. Banyak orang yang tidak punya anak. Bahkan orang-orang Kristen yang mati muda banyak, nggak punya istri. Masa dia sendirian semuanya berpasang-pasangan di surga? Longor kalian. Di surga orang dengan pasangannya istrinya, dia duduk sendiri. Di dunia jomblo, di surga jomblo. Udah Tuhan jomblo, Rasul jomblo, umatnya juga jomblo. Apa enaknya? Gimana sih akal pemikiran kalian? Tuhan itu maha segala-galanya. Bukan mentang-mentang ada 72 bidadari, itu aja kayak gitu aja kerja kami. Enggak, masih ada kenikmatan lain. Masih banyak kenikmatan yang belum kami cicipi di dunia ini. Contohnya aku. Apa kenikmatan aku yang belum pernah aku coba? Naik mobil Ferrari, naik mobil Rolls Royce. Ingin jadi pembalap, ingin terbang, bisa terbang. Ya kalau aku bisa terbang nanti di surga, ya Allah, aku ingin terbang aja aku. Jadi Superman, apa masalahnya? Aku pengen dulu kayak gitu, jadi Power Rangers. Aku bisa jadi Power Rangers. Permintaan aku, apa yang tidak pernah aku dapatkan di dunia, didapatkan. Dikalikan beribu-ribu kali lipat kenikmatan dunia. Dulu aku makan nasi di sini campur Indomie. Sekarang aku makan nasi, piringnya emas, ayamnya KFC, tambah pizza, ayam goreng, bakwan, lengkap. Apa? Walaupun kita dikatakan tidak lapar, tapi ingin Tuhan, ingin merasakan rasa bakwan, kangen aku, dikasih sama Allah. Itulah kemuliaan di Islam. Itulah maha adilnya Tuhan di Islam. Menunjukkan keadilannya. Coba aku tanya bagi orang Kristen. Tadi aku diskusi sama orang Kristen, ketika kalian mati nanti macam mana? Ya sesuai umur katanya. Kalau kami mengenal Yesus di umur berapa dia dibaptis dan mengenal Yesus, umurnya segitu. Jadi kalau ada orang Islam masuk Kristen di umur 80 tahun, dia udah bungkuk, dia udah susah napasnya, di surga Kristen bungkuk juga. Masa ada di dunia udah batuk di surga batuk-batuk. Emang ada yang jual obat asma di sana? Emang ada apa komik? Mana kalian konsep surga kalian kayak gitu? Di dunia pantas kalian menyembah Yesus saja kerja kalian, pantas. Karena di dunia kurang kalian menyembahnya 2 jam satu kali minggu, wajarlah dituntut oleh Tuhan kalian. Kami tidak ada lagi penyembahan, kami tidak ada lagi pemuji-pemujian. Kenapa? Karena kami udah diberikan kebebasan, tidak terikat dengan dosa, tidak tergantung dengan pahala, tidak diatur-atur lagi, tidak harus ada sholat lagi. Enggak. Kenapa? Kami udah menjalankan di dunia, kami udah lolos. Kami ibaratnya ketika kita tes polisi, ya tesnya udah selesai, kami mati kerja sebagai polisi. Begitu juga dengan PNS, kami itu. Jadi ketika kita lolos masuk ke dalam surga, kita itu mendapatkan hasil kita yang selama di bumi, kita dapatkan kenikmatannya di dalam surga. Ya, kalian apa yang kalian banggakan di surga kalian? Kekal selamanya, ya Yesus, menyembah Yesus, Yesus, menyembah Yesus, Yesus, menyembah Yesus. Bayangkan loh, selama-lamanya kalian kayak gitu nyembah-nyembah Yesus. Nggak ada kenikmatan lain. Botol, kayak hidup seperti malaikat. Hidup seperti malaikat, bertumpuk malaikat di surga. Bayangkan berapa juta manusia di dunia ini Kristen. Kalau masuk surga bertumpuk malaikat di surga kalian, desak-desakan. Naik angkot
macam naik angkut malaikat di surga kalian. Berdiri semua, yang nggak ada yang duduk, nggak muat. Malaikat, yang kalian itu logika kalian nggak ada. Maka Kami menangislah jelas. Yesus. Menangislah Yesus. Ya, itulah letak maha adil Allah. Di dunia dia susah, di surga dibalaskan dengan yang enak. Ini udah susah di dunia, susah pula di surga. Di dunia kena api kompor, di surga kena api naga, di neraka kena api neraka. Dimanapun kalian kena api, kalian itu manusia apa puntung rokok. Perang naga, terbang-terbang macam roh. Kalian terbang-terbang macam roh, emangnya kalian tanding layang-layang? Siapa yang tinggi, yang hebat? Bodoh. Akal kalian gunakan. Kalian itu manusia, bukan hewan. Apa yang kalian rasakan? Jadi inilah ketika ada manusia di dunia, di Islam ini. Ketika dia di dunia, kakinya nggak ada, lahir cacat. Di surga emangnya cacat lagi? Surga kalian iya. Apa yang didapat di dunia itu yang didapati di surga. Kakinya potong udahlah, terbang nengkak-nengkak kalian. Apa surga kalian? Kalian bilang, makanya kalau akal itu udah dibuang, makanya hancur peradaban dunia. Adanya peradaban dunia itu karena akal. Kalau akal tidak dipakai, maka peradaban dunia itu tidak berlaku lagi, tidak berguna. Contoh, ketika ada ajaran satu agama tidak menggunakan akal, tengok peradabannya Amerika. Apa yang dilegalkan di sana? Pemimpinnya Kristen, mayoritas masyarakatnya Kristen, agamanya Kristen. Apa yang dilegalkan? Pernikahan sesama jenis, narkoboy, kepemilikan senjata api, Texas, judi, perdagangan perempuan, perdagangan tubuh, ginjal. Itu mayoritas Kristen. Tengok Amerika Latin, Eropa. Setiap mayoritas Kristen, pemimpinnya Kristen, penganut agamanya Kristen. Tengok yang dilegalkannya di sana. Apa? Judi, lokalisasi, narkoboy, kepemilikan senjata api. Tidak bermanfaat bagi manusia. Itu yang dilegalkan setiap agama, setiap negara yang mayoritas Kristen. Sampai masuk ke dalam gereja, pernikahan sesama jenis pun berlaku. Main pedang-pedangan di dunia, main pedang-pedangan di surga. Heran kalian aku ini. Apa yang kalian banggakan dari surga yang nggak bisa ngapa-ngapain? Apa yang kalian harapkan? Sementara kalian di dunia ini berusaha untuk mencari kenikmatan dunia, berusaha kalian mati-matian. Kalau kalian susah juga di dunia ini, susah juga. Kalau kalian susah dan hidup yang kekal, bagus kalian ke surga. Kalau memang pasti masuk surga kalian. Paus Fransiskus, tahu nggak Paus Fransiskus? Orang suci loh, orang nomor 1 di dalam Katolik, Paus Fransiskus. Dia aja tidak meyakini surga itu ada. Ketika dia sakit, dia masih berusaha berobat. Ketika dia sakit, diimpus. Ketika dia sakit, dibawa ke rumah sakit. Masa orang suci, orang yang pasti masuk surga, ketua umumnya, ketua partai dari Katolik, tidak percaya dengan surga, masih berusaha hidup di dunia. Kalian tengok itu Paus Fransiskus itu yang baru meninggal itu. Ketika dia sakit, masih berusaha dia berobat. Masih nikmat dia di dunia ini. Beda dengan Ustadz Yahya Waloni. Ya Allah, kalau aku ingin dimatikan, panggil aku dalam keadaan berdakwah, panggil aku dalam sedang mensiarkan agama Islam, dan doa beliau dikabulkan.
Dan kita umat-umat Islam berharap itu terjadi kepada diri kita. Berharap, ingin kita. Karena kami yakin lebih cepat, lebih bagus kalau ada ilmu udah, kalau ada amal kami ini udah cukup, kami pengen cepat-cepat ke surga. Gak sanggup kami di dunia ini mikirin makan, mikirin minum, mikirin token. Tengok tinggal 1.000. Rupanya bukan punya kita, punya tetangga pun bunyi. Tengok sebelah kanan bunyi juga. Tiga baris rumah bunyi. Tati, token aja yang kita pikir. Token aja udah bingung kita mikirnya. Apalagi kehidupan di dunia ini. Bagus kita naik ke surga kalau amal udah siap, pahala udah sehat, udah cukup. Itu keinginan kami umat Islam. Kalian enggak. Kalau memang dosa kalian sudah ditebus, ketika lahir anak kalian benamkan dalam pom bensin. Ketika anak kalian lahir masukkan ke dalam septic tank. Biar anak kalian cepat masuk surga. Ngapain dia menderita di dunia ini? Bayar koperasi, cicilan motor, mekar, pinjol. Kadang nggak lolos. Ada yang lolos, ya aku lolos. Tapi di satu lagi nggak lolos. Bingung kalian memikirkan hidup. Soal pinjam meminjam aja lolos nggak lolos, pusing kalian. Otak kalian nggak ada, masa nggak anak manusia. Naik kalian Kristen. Ada nggak kalian Kristen di bawah? Bal-bal kalian. Tak berani kalian minta pernaikkan lagi. Itu logika manusia. Jangan gunakan logika hewan. Ya, naik ke surga, naik ke situ merasa hebat. Wah, melayang-layang. Itu ketengok tuh plastik kresek, bungkusan softtek, terbang itu ditibain melayang-layang. Mau kalian kayak itu? Berdoa meminta kepada Tuhan yang bisa memberikan, kepada bukan Tuhan yang miskin. Surga buat kalian tidak ada. Surga yang dijanjikan Yesus untuk suku Wayudi. Suku apa? Apa sih? Nayudi, buat Nayudi, bukan Kristen. Nayudi. Tahu kalian? Nggak pernah Yesus mengatakan aku akan menyediakan tempat buat kalian untuk Kristen. Nggak ada. Untuk Yahudi otak nggak nyampe. Wayudi ilmu kalian, aduh, baca Bible jangan kalian taruh di atas lemari. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis. Sadarlah kalian manusia bukan hewan. Ya, ada yang mau naik. Nak suara domba, dah puas. Itulah ya. Nah, nih kita bahas ya teman-teman ya. Daripada kita sibuk tentang kekristenan ya. Sekarang kita mengambil tentang untuk kita lah ya, bahwa selama ini sibuk kita bahas Yesus. Akhirnya apa? Yesus cegukan di surga. Siapa yang ngomong ini? Gak bisa tidur dia. Udah, gantian, jangan kita bahas Yesus. Itulah Nabi Muhammad SAW betapa sayang dengan kita. Bahkan beliau berbagai cara untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Di dunia Nabi Muhammad memikirkan kita, di akhirat Nabi Muhammad tetap memikirkan kita, masih juga memikirkan kita. Nah, buat teman-teman ya, makanya ketika live TikTok debat lintas agama ini, pertama kalian ketika tap-tap layar, sambil tap-tap layar zikir Allah, sambil bersalawat kepada baginda Rasulullah,
ada ilmu yang kalian dapat, kalian pun melakukan mendapatkan pahala. Ketika orang kalian share-sharekan ke orang, kalian tetap layar sambil berzikir, ada dua ilmu yang bermanfaat yang kalian dapat. Pertama, dakwah, kalian men-share ulang ke teman-temanmu. Yang kedua, kalian berzikir dan mendapatkan dua ilmu, dua pahala yang kalian dapatkan. Pertama dakwah, yang kedua adalah berzikir sambil tap-tap layar. Allah 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 sambil tetap layar. Maka dua manfaat yang dalam hati, berzikir dalam hati dan kalian tetap layar, maka kalian akan mendapatkan dua manfaat, menonton koma, dan kami pun berpahala, kalian pun berpahala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Dan ketika kalian share, kalian sama dengan berdakwah. Ketika kalian rekam layar screenshot, kalian jadikan PT, kalian sudah sama dengan dakwah. Kami yang di atas ini cuma ngomong, aku gak bisa berzikir sambil ngomong karena nanti lupa di hati, beda lagi di mulut, nanti aku lihat gini. Jadi gini ya teman ya, ini manfaat zikir ya teman-teman ya, ini buat teman-teman semua. Kenapa? Apa manfaat zikir? Kalian ingin nggak kita ketika sakratul maut atau dicabut oleh malaikat nyawa kita ingat dengan Tuhan kita? Karena apa? Ketika kita sakratul maut dan ingat kepada Tuhan Allah mengatakan langsung masuk surga tanpa hisab. Allah menjanjikan itu. Ketika kita ingat kepada Allah di saat sakratul maut, kita akan diberikan langsung surga tanpa hisab. Itu janji Allah. Nah, begitu juga gimana caranya kita mendapati itu? Makanya ketika kalian tetap layar zikir, ketika kalian di jalan zikir, aku analogikan satu ya kejadian. Ketika kita hobi ngomong jorok, gugup kucing, anggap kucing ini kata jorok, kucing kau. Nah, ketika kita tersandung, kata-kata yang keluar itu adalah kucing. Pasti, itu pasti. Apa yang kita lantunkan, apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita setiap hari kita lakukan. Waalaikumsalam Bunda. Jadi Waalaikumsalam. Jadi ketika kita kebiasaan ngomong jorok, kucing. Nah, ketika kita tersandung batu, yang keluar adalah kucing, kata-katanya kucing. Nah, begitu juga kalau kalian sering zikir. Ketika kalian sering zikir Allah, ketika kalian sakratul maut, disandung oleh maut, maka yang akan ingat adalah Allah. Biasakan dari sekarang kita berzikir, ingat Allah, tap layar sambil zikir, tap layar sambil zikir, mau makan zikir, sebelum tidur zikir, karena itu akan terlintas, akan menjadi kebiasaan kita. Ketika maut datang menjemput, maka ingatlah kita kepada Allah. Beda seperti kita keseharian kita ngomong jorok, maka ketika kita tersandung, kata-kata jorok yang akan keluar dari mulut kita. Begitu. Dari mana tadi Bunda? Saya hilang, saya tadi ada di gunung sebentar. Biasalah kerjaan saya nih, ketemu orang sana, nanti makan sini. Kalau ada yang orangnya positif, ini Ikhwan Villa di bawah, wah Bunda selamat makan. Kalau yang enggak, wah Bunda pamer makan. Padahal enggak begitu maksudnya. Maksudnya tuh biar lihat juga nih di Amerika orang-orang makan burger, saya masih makanan Indonesia, nasi campur, kan nasi bungkus, sate padang gitu. Ikhwan Villa. Ya, jadi kita semua tuh harus positif aja, benar nggak Tante Mika? Gini tuh betul ya, gini ya. Jadi ketika ada kita lihat ini ya, kalau kita berpikir positif maka hasilnya positif pasti. Ketika ada Bunda Mila naik dalam mobil pergi ke Amerika, lagi makan enak, kalau kita berpikir positif, itu akan membuat kita berpikiran positif. Pertama, aku ingin juga lah seperti Bunda Mila ini. Aku akan belajar. Aku berusaha juga pergi juga lah aku ke Amerika sana. Aku ikutlah ke sana cari rezeki juga. Kayaknya ada ini. Itu menambahkan semangat, menjadi cambukan bagi kita. Jangan cukup kita gini loh teman-temannya.
Nabi Muhammad mengatakan, ketika kalian tidak ada perubahan satu daerah, maka hijrah, pindah. Kalau kalian tidak menemukan satu perubahan di diri kalian di satu daerah, hijrah, pindah. Bunda Mila, kita nggak tahu macam mana kehidupan Bunda Mila dulunya. Seperti apa Bunda Mila dulunya, kita tidak tahu. Beliau hijrah di Amerika, pindah ke Amerika. Beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan, dan beliau melihat itu menjadi support, itu menjadi motivasi harusnya bagi kita. Berarti Bunda Mila ini bukan orang yang mau berpangku tangan, gigih, giat, rajin, berusaha terus. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Makanya ketika kita melihat tetangga beli kipas, bukan kita yang panas, tapi kita juga berusaha untuk beli kipas. Begitu juga ketika tetangga beli kulkas, bukan kita yang kedinginan, tapi kita juga harus berusaha untuk membeli kulkas itu. Begitu ya teman-teman ya, bahwa memang namanya rezeki udah diatur oleh Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, apabila tidak ada perubahan di satu tempat, maka hijrah. Dan apabila ada satu keraguan kepada dirimu tentang sesuatu, tinggalkan. Begitu buat teman-teman yang Islam di bawah. Terima kasih. Ada mangkengku sampai. Lanjut, Mika. Itu yang penting. Nggak ada otennya lagi nih, aku nyari-nyari oten, nggak ada oten lagi nih. Iya. Otennya. Masa 1,5K nggak ada oten? Iya. Nggak berani, cuma mereka enak di sini dengar kan. Mereka nonton banyak namanya oten di bawah. Mungkin udah ada yang tertidur ya kan. Gitu loh teman. Yang kedua. Ya, kau kasih pesan dikit aja ya. Ya. Jadi dari kisah tadi Tante Mika ngomong mengenai ketika bagaimana cintanya Rasulullah terhadap kita. Jadi memang ada perbedaan sebenarnya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah dan bagaimana mereka mencintai Yesus mereka. Karena apa? Alasannya. Yang pertama, ingat nggak ketika kisah Rasulullah di akhir hayat beliau, ketika ajal menjemput, siapa yang beliau ingat? Umatnya yang beliau ingat. Bahkan dia di samping Aisyah pada saat itu, tapi yang dia ingat umatnya yang dia ingat. Begitu besar cintanya kepada umatnya. Nah, ketika Yesus disalib, dia tidak mengingat umatnya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Eli, Eli, lama sabaktani, kata dia. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, egonya lebih besar. Nah, berbalik dengan Rasulullah. Rasulullah masih mengingat umatnya ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya. Begitulah makanya kita, besarnya cinta kita juga terhadap Rasulullah. Masya Allah. Itu dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini ya, kita merujuk ya gini ya. Aku ada baca hadis tapi aku lupa hadis berapa itu ya. Jadi ada hadis Nabi Muhammad berkata seperti ini. Ada ketika kita sesama muslim di sini lagi ngobrol tentang Allah, tentang surga, tentang Nabi Muhammad, para malaikat dan Allah juga mengobrol kita. Tengok itu ada Bang Rahmat di bawah, tengok itu Bang Anu Hamdan, tengok Bang Tengku, Bunda Mila, Uni Rifa, Bang Yonatan Nandar. Lihat tuh, mereka lagi membicarakan kita. Itu ada hadis aku baca itu. Ketika kita berkumpul menceritakan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang kekuasaan Allah, maka Allah juga menceritakan kita di sana. 1.500 orang ini disebut. Itu loh, si Berai nonton juga di sana. Itu loh, Kak Ruli juga nonton. Itu loh, Userit 88 juga nonton. Itulah kemuliaan manusia di sisi Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.